Halo adik-adik, selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisartanto Semanungkalit. Saya pengajar di D3 Keperawatan Stikes Naulusada, juga pengajar di S1 Keperawatan Stikes Naulusada. Di sini saya akan membagikan tips dan tips dalam menjawab soal-soal UKOM, khususnya adik-adik D3 yang nantinya ujian pada tanggal 24, 25, dan 6. Semoga video ini dapat membantu adik-adik agar dapat menjawab soal-soal UKOM. Karena masih banyak ya mahasiswa ataupun calon-calon perawat yang belum lulus UKOM. UKOM itu adalah ujian kompetensi. Semoga video ini dapat membantu memberikan hasil yang bagus lah. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita tahu UKOM itu apa, kenapa sih diadakan UKOM, itu ada sejarahnya ataupun ada prosesnya. Karena banyak perawat yang tamat tapi tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kompetensi. Jadi dengan adanya dilakukan ujian UKOM akan menyaring perawat-perawat yang berkualitas, yang kompeten, yang memenuhi syarat-syarat ataupun kriteria untuk menjadi tenaga keperawatan yang profesional. Oke, kita masuk ke tujuannya. Tujuan UKOM ini dilakukan adalah untuk menjamin setiap perawat agar memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebelum melaksanakan praktik asuhan keperawatan. Jadi kita sebelum terjun di rumah sakit, kita harus lulus UKOM ataupun uji kompetensi di bidang keperawatan, sehingga kita layak disebut perawat yang kompeten. Keilmuan yang diujiankan yang pertama itu KMB, keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan manajemen, keperawatan gawat darurat, dan keperawatan komunitas. Jadi ada 9 topik ataupun 9 spesifik mata kuliahnya. Dari situ nanti ada poin-poinnya, mana sih KMB, mana sih jiwa, mana anak, maternitas, ada dibagi-bagi poinnya, sehingga kita harus betul-betul belajar. Untuk triknya ataupun kita kenali dulu profil soalnya. Soalnya itu ada terdiri dari 180 soal, terdiri dari soal-soal kasus yang sering terjadi di rumah sakit, di puskesmas, di keluarga, di komunitas, yang sering-sering kita alami dalam melakukan praktik asuhan keperawatan. Jumlah soal terdiri dari 180 tadi ya, dan setiap soal dikerjakan 1 soal 1 menit. Jadi betul-betul dipahami soalnya, dibaca, dianalisa, apa sih poinnya, apa sih yang ditanyakan dalam 1 menit. Jadi kita harus bacanya cepat, jangan lambat, terus analisa kita harus analisa tajam. Berikutnya soal dibaca dan dipahami secara rasional dan logika, dan memerlukan analisis yang kuat. Jadi kita perkuat analisis asuhan keperawatan. Apa sih tindakan berikutnya, apa sih rencana berikutnya, apa sih prosedur berikutnya, apa sih saran dari perawat untuk pasien, itu harus kita tahu. Waktu ujian dilakukan selama 3 jam. 3 jam itu ya 180 menit, karena 1 jam 60 menit. 60 kali 3, 180 menit. Jadi selama 3 jam, 1 soal 1 menit, jadi ada soalnya 180 soal dalam bentuk pilihan berganda. Dulu D3 itu menggunakan paper ataupun kertas.
kertas yang dibulati pakai pensil 2B, tapi sekarang sudah memakai komputer ataupun CBT. Jadi kita tinggal isi nama kita, isi identitas kita melalui komputer, terus jawabannya diklik, dipilih. Jadi seperti ujian tes PNS lah. Jadi kita sudah memakai CBT ataupun komputer basic test, supaya lebih efisien, lebih cepat, dan lebih mengikuti teknologi. Terus dibutuhkan jawaban yang benar. Jadi jawaban dari 180 tadi soal, kita hanya butuh 90 soal. Jadi 90 soal itu sudah dinyatakan lulus ataupun sebagai perawat kompeten. Jadi harus belajar dan tanya kawan-kawan yang sudah lulus. Kita kan saling berbagi karena ilmu itu selalu update, selalu terbaru. Jadi adik-adik nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah merasa bahwa saya tidak mampu. Ya kita harus belajar, karena teman-teman kita sudah banyak yang lulus, khususnya di Akper Stikes Naulusada sudah banyak. Mungkin setengah sudah ada yang lulus. Jadi kita nggak usah malu, kita bisa hubungi telepon atau belajar bersama supaya kita saling sukses, saling menjadi perawat yang kompeten. Karena apa? Kalau kita tidak punya STR, akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan ataupun akan lebih sulit menjadi tenaga perawat. Kan sayang ijazah kita D3 tapi kita tidak punya sertifikat kompeten. Berikutnya, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi soal yang lebih mudah bisa kita kerjakan, mana kira-kira soal yang sulit itu kita lewatkan dulu. Nanti mempercepat pekerjaan kita. Jadi kita harus membaca soal, kira-kira sulit soalnya ditinggal aja dulu. Nanti kita ulang lagi. Kita baca dulu kira-kira ragu, sulit, kita next kan. Terus kira-kira mampu kita menjawab, kita klik. Berikutnya jangan lupa berdoa. Karena kita juga memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita akan dipermudah jalan rezekinya ataupun harapan kita dikabulkan. Tetap berdoa, semua akan berjalan dengan lancar. Karena saya yakin kalian juga sudah belajar, tapi mungkin belum memiliki rezeki ataupun belum lulus UKOM, tidak usah berkecil hati. Berikutnya, di sini saya akan jelaskan tentang asumsi yang mendasari penyusunan kompetensi. Di mana di sini penyusunannya kompetensi menunjukkan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, kemampuan berpikir kritis, dan pengambilan keputusan klinik keperawatan. Jadi harus memiliki berpikir kritis, pengambilan keputusan, klinik keperawatan untuk lulus menjadi seorang perawat. Berikutnya, dasar praktik keperawatan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kompetensi lulusan baru. Jadi keperawatan sudah dilindungi oleh Undang-Undang
yang ada di Indonesia, di mana ujian kompetensi ini harus dilewati oleh mahasiswa ataupun calon perawat D3 keperawatan dan nurse. Perawat praktisi bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas keputusan dan tindakannya. Jadi kita sebagai perawat harus cerdas, harus cermat, dan bertanggung jawab terhadap apa keputusan yang kita ambil. Perawat harus memperhatikan dan menghargai keberagaman pasien. Jadi kita harus menjaga harga diri pasien, menjaga keberagaman pasien. Jangan sampai kita tidak menghargai pasien, karena itu merupakan kesalahan lah yang kita lakukan. Perawat memberikan asuhan keperawatan kepada klien sepanjang rentan kehidupan. Jadi perawat itu harus memberikan asuhan keperawatan selagi dia masih dirawat, selagi dia masih memerlukan kebutuhan sehari-hari, contoh makan, contoh minum, contoh dalam memberikan terapi, contoh dalam memberikan tindakan, seperti itu. Pada saat membaca soal, biasakan kita membaca soal itu satu soal 1 menit. Cara membacanya seperti ini, harus cepat, diperhatikan ya. Pada saat kunjungan rumah, anggota keluarga perempuan berusia 55 tahun sebelumnya mendapat informasi mengenai hasil pemeriksaan mamografi. Klien tersebut telah diidentifikasi memiliki benjolan di payudara sebelah kanan. Keluarga meminta saran perawat berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Pertanyaan soal, bagaimanakah respon jawaban terbaik yang harus disampaikan oleh perawat? Pilihan jawaban, dokter akan menjelaskan lebih lanjut. Dokter akan mendiskusikan mengenai rencana kemoterapi ibu. Dokter akan mendiskusikan rencana operasi benjolan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu positif menderita kanker payudara. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan benjolan tersebut. Di sini kita harus langsung cepat jawab. Bagaimanakah respon jawaban terbaik yang perlu disampaikan seorang perawat? Responnya jawab E. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan benjolan tersebut. Jadi cara membacanya harus cepat. Jadi jawabnya E. Perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan benjolan tersebut. Karena apa? Karena dalam logika kita, sebelum kita mendiagnosa ataupun sebelum data yang jelas kita dapat dari pasien, kita harus memastikannya melalui laboratorium, melalui pemeriksaan seperti itu. Gunakan logika rasional kenapa harus dilakukan tindakan ini. Ayo berpikir lagi secara rasional, logika, dan masuk akal agar pasiennya lebih cepat ditangani. Seperti itu dia. Jadi keilmuannya ada tinjauan dalam keilmuan. KMB itu lebih banyak. Jadi saran Bapak ataupun saran saya, perkuat belajar tentang KMB. Karena KMB itu ada sekitar 25-37%. Maternitas ada sekitar 8-14% dari 180 soal. Anak juga 8-14%. Jiwa juga 8-14%. Keluarga juga 8-14%. Gerontik juga ada 3-9%. Manajemen 3-9%, gadar 3-9%, komunitas 3-9%. Jadi perkuat belajar KMB, maternitas, anak, jiwa, dan keluarga. Paling banyak KMB. Ingat ya,
dicatat paling banyak KMB. KMB itu keperawatan medikal bedah. Jadi di mana KMB ini merupakan ya pelajaran yang paling penting, karena di dalam jenis-jenis konsentrasi yang diajarkan, KMB itu merupakan mata kuliah yang paling banyak keluar pada saat Ukom. Oke, kita lanjut kebutuhan dasar. Dalam menjawab kebutuhan dasar pada saat ujian Ukom itu, aspek penilaian itu paling banyak itu oksigenasi, tentang pernapasan, tentang saluran pernapasan, tentang oksigen lah. Itu ada 10-14%. Ingat, tentang oksigenasi. Berikutnya tentang cairan dan elektrolit. Bagaimana cara menambah cairannya, mengapa dibuat penambahan cairan, cara pemasangan cairan, macam-macam lah. Nutrisi, bagaimana pemenuhan nutrisinya, kenapa harus dilakukan kebutuhan nutrisi, apa yang menjadi dasar-dasar kebutuhan nutrisi. Berikutnya itu aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu bagaimana kita memperlakukan pasien kita aman, nyaman, memberikan posisi, dan berikutnya aktivitas dan istirahat. Itulah kebutuhan dasar yang paling banyak nanti keluar pada saat Ukom. Jadi di sini ada contoh soal-soal ataupun penyakit ataupun diagnosa medis yang mungkin akan muncul pada saat ujian. Contohnya penyakit PPOK. Contohnya penyakit pneumonia. Jadi yang banyak yang terdapat pada soal Ukom itu nanti itu yang pertama penyakit pernapasan. Ingat ya, penyakit pernapasan itu paling nanti sering keluar. Yang kedua penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Ketiga pencernaan dan hepatobiliar. Pencernaan dan hepatobiliar. Berikutnya saraf, penyakit saraf. Jadi penyakit yang sering muncul dalam soal Ukom nanti itu yang pertama itu tujuan ataupun masalah yang muncul itu yang pertama masalah pernapasan. Yang kedua itu masalah jantung, pembuluh darah dan sistem limfatik. Ketiga itu pencernaan dan hepatobiliar. Berikutnya itu ataupun nomor 4 saraf dan perilaku. Nomor 5 itu endokrin dan metabolisme. Nomor 6 muskuloskeletal. Nomor 7 ginjal dan saluran kemih. Nomor 8 reproduksi. Nomor 9 integumen. Nomor 10 darah dan sistem kekebalan imun. Nomor 11 penginderaan. Nomor 12 kesehatan mental. Nomor 13 pelayanan kesehatan. Jadi yang 13 inilah yang sering muncul ataupun dalam penyakit ataupun diagnosa dalam soal-soal ujian Ukom. Jadi kita tahu apa sih tindakannya, apa sih rencananya, apa sih kolaborasinya, apa sih tindakan berikutnya, apa sih prosedur berikutnya. Seperti itu. Jadi harus kita ingat 13 penyakit yang mungkin keluar pada saat Ukom. Itu soal Ukom itu kita tidak tahu apa soalnya, tapi kita punya gambaran bagaimana cara menjawab. Gunakan logika dan rasional berpikir. Contoh dalam membaca soal agar kita cepat dan kita dapat menjawabnya dengan benar. Seperti ini ya adik-adik. Pertama, seorang perempuan usia 62 tahun dirawat di rumah karena menderita stroke dan mengalami kelumpuhan badan sebelah kanan.
Perawat mencoba membantu pasien untuk duduk dari tempat tidur. Pertanyaan, bagaimana teknik yang tepat pada tindakan tersebut? Pilihan jawabannya A. Menopang punggung dari sisi sebelah kiri pasien. B. Mendorong pasien dari belakang punggung pasien. C. Menopang punggung dari sisi sebelah kanan pasien. D. Menarik kedua tangan pasien sehingga bangun dari tempat tidur. E. Meminta pasien duduk sendiri, perawat berjaga-jaga agar tidak jatuh. Jadi kita pakai rasional, logika, dan tujuan dalam melakukan perawatan. Jawabnya C. Kita harus menopang dari sisi sebelah kanan. Sebelah kanan agar pasien tidak terjatuh. Itu jawabannya ya. Ada lagi contoh soal berikutnya yang sering keluar pada saat ujian hukum. Ingat, soal ujian hukum itu adalah rahasia. Sampai sekarang tidak bisa dibocorkan. Ingat, harus belajar. Saran saya, Anda belajar, berdoa, pasti lulus uji kompetensi. Berikutnya cara membaca dan menganalisa. Seperti ini ya, ingat. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan kesadaran menurun. Untuk menjamin intake nutrisi yang adekuat, perawat telah melakukan kolaborasi pemasangan NGT. Perawat telah mengukur panjang selang dan memberi tanda pada selang. Apakah prosedur keperawatan selanjutnya? A. Mengatur posisi kepala. B. Membersihkan lubang hidung. C. Mengoleskan pelumas selang NGT. D. Memasukkan selang melalui lubang hidung. E. Mengingatkan pasien bahwa selang akan dimasukkan. Di sini kan diminta prosedur keperawatan selanjutnya. Apa sih prosedurnya? Untuk menjamin intake nutrisi kuat, perawat telah melakukan kolaborasi pemasangan NGT. Jadi sudah ada kolaborasi dengan dokter dalam pemasangan NGT. Perawat telah mengukur panjang selang dan memberi tanda pada selang. Jadi tindakan berikutnya adalah mengatur posisi kepala. Kita atur posisi kepala supaya pemasangannya lebih gampang, lebih bagus, ataupun tepat dalam pemasangannya, seperti itu. Berikutnya ada contoh soal. Cara membacanya harus cepat, harus akurat, tidak kurang 1 menit. Contohnya, seorang ibu usia 33 tahun, hamil 32 minggu, G3 P1 A1, datang ke poliklinik kandungan untuk memeriksa kehamilannya. Hasil pemeriksaan fisik didapat TD, tekanan darah 140/100 mmHg, frekuensi 90 kali per menit, frekuensi napas 18 kali, suhu 36,7, terdapat odem pada tungkai. Pertanyaannya, apakah data yang dikaji untuk menentukan masalah pada kasus di atas? Pilihan jawabannya leukosit, hemoglobin, protein urin, protein dalam darah, kolesterol dalam darah. Jadi kita analisa dulu. Di sini kan dibilang, apakah data yang perlu dikaji untuk menentukan masalah kasus di atas? Berarti kita butuh data itu jawabannya C, protein dalam urin. Karena apa? Karena di sini ada tanda-tandanya. Yang pertama itu odem pada tungkai. Odem itu sama dengan pembengkakan. Jadi kita butuh analisa. Jadi seperti itulah, jawabannya adalah C, protein dalam urin. Berikutnya soal keperawatan anak. Anak A usia 2 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik anak dengan keluhan utama sering BAB 3-4 kali sehari ataupun diare lainnya, dan konsistensi cair dan ada darah berwarna merah marun. Anak rewel, lesu, suhu tubuh 38 derajat Celcius, turgor kulit kembali lambat. Pertanyaan, manakah yang menjadi intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Intervensi berarti rencana. Apa sih rencana kita? Yang pertama, pantau tanda-tanda vital. B. Pantau berat badan setiap hari. C. Berikan dan pantau pemberian cairan infus. D. Pertahankan catatan asupan dan haluan nutrisi. E. Berikan larutan oralit untuk
hindari dehidrasi maupun pengganti cairan. Jadi kita dapat memberikan oralik ataupun cairan gula garam. Supaya apa? Supaya pasiennya tidak kekurangan cairan. Kenapa tidak A? Karena dia sudah BAB-nya 4 kali sehari ataupun sudah diare. Jadi kita sudah pastikan dia itu diare. Pantau berat badan, tidak usah. Berikan dan pantau pemberian cara, tidak usah. Perhatikan catatan asupan dan haluan, tidak usah. Jadi kita memerlukan tindakan segera seperti itulah. Pakai rasional, pakai logika. Semua pasti beres. Semua akan lulus kompeten. Berikutnya ada lagi soal. Ingat, cara membaca saya harus cepat dan tanggap. Harus cepat, tanggap, logika, rasional. Jangan lambat-lambat. Dibutuhkan cara berpikir yang cepat. Oke, berikutnya seorang perawat baru di ruangan rawat inap ditugaskan oleh ketua tim untuk melakukan pemasangan kateter pada pasien. Perawat tersebut menolak melakukan tindakan karena takut gagal dalam pemasangan kateter. Setelah ditanyakan, perawat hanya sekali melakukan tindakan pemasangan kateter langsung pada pasien. Pertanyaan, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh ketua tim? Pilihan jawaban, mengalihkan tugas kepada perawat lain. B. Melaksanakan penilaian evaluasi kinerja pasien. C. Mendampingi perawat dalam melaksanakan tindakan. D. Ketua tim melaksanakan sendiri tindakan pemasangan kateter. E. Mengadakan pertemuan dengan anggota tim untuk membahas masalah. Jadi jawabnya C. Mendampingi perawat dalam melaksanakan tindakan. Karena di sini perawat tersebut menolak melakukan tindakan karena takut gagal. Kenapa dia takut? Ingat, seorang perawat harus percaya diri dalam melakukan tindakan. Dan kita kan ada namanya penanggung jawab, ada ketua tim. Jadi ketua tim berhak dalam memberikan pengajaran, memberikan contoh terhadap perawat pelaksana. Seperti itulah logika cara berpikirnya. Oke, soal berikutnya. Cara membaca saya diperhatikan. Cepat dalam menganalisa. Oke, berikutnya. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar ke UGD dengan keluhan nyeri pada kulit karena tersiram air panas di daerah lutut sampai ujung kaki. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kulit tampak kemerahan dan ada gelembung, kerusakan pada epidermis. Ada melepuh dalam kulitnya. Pertanyaan soal, apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan, ingat tindakan. A. Memberi kompres dengan menggunakan NaCl. B. Menyiram luka terus-menerus dengan air dingin. C. Melakukan pemecahan gelembung. D. Memberikan obat topikal. E. Melakukan debridement. Jadi tindakan yang paling bagus dalam mengatasi terkena siram air panas dan ada gelembung, kerusakan pada epidermis itu adalah A. Memberikan kompres dengan menggunakan NaCl. Karena membantu dalam pemberian NaCl ini sangat bagus dalam penanganan tersiram air. Oke. Berikutnya contoh kasus. Ingat, cara saya memberikan contoh. Ingat, perhatikan cara saya membaca kurang dari 1 menit. Karena di sini kunci dari keberhasilan adik-adik atau saudara dalam menjawab pertanyaan. Oke, kita mulai. Berikutnya. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun mengalami kejang dengan suhu tubuh 39,7. Ini sudah demam. Saat mengalami kejang, tubuh spasme dan gigi anak tersebut hampir terkatup. Pertanyaan, apakah tindakan yang dilakukan untuk kelangsungan jalan napas pada kasus di atas? Pilihannya, segera pindahkan anak ke lantai yang diberi alas lunak tapi tipis. B. Memasukkan sendok makan yang dibalut dengan kain bersih. Jauhkan anak dari benda-benda berbahaya. D. Posisi kepala anak hiperektensi. E. Pakaian dilonggarkan. Jadi jawabannya adalah memasukkan sendok makan yang dibalut dengan kain bersih.
karena kita takut anaknya step ataupun kejang demam. Nah, karena di sini kalau kita anaknya kejang ataupun anaknya mengalami step, kita takut lidahnya akan tergigit oleh giginya. Jadi seperti itulah cara menjawabnya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik. Tetap rajin belajar, baca-baca lagi soalnya. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua adik-adik lulus semua. Selamat